Sallallahu ala Muhammad. Muncul pertanyaan, boleh nggak saya kata ketua RW mengucapkan selamat Natal? Waduh. Nah jawabannya nih, seandainya Natalnya itu punya keyakinan Isa ibnu Maryam, Isa itu putranya Siti Maryam, boleh. Karena kelahiran. Tapi kalau Isa Abdullah, Isa anak Tuhan, itu yang dosa. Nggak boleh. Hati-hati. Sementara keyakinan mereka, Isa anak Tuhan. Tuh, berarti boleh apa enggak? Nah, itu. Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Ada kesepakatan ulama disederhanakan. Boleh kalau memang dipandang perlu untuk orang yang punya kepentingan. Siapa? Ketua RT. Andai masyarakatnya ada non-muslim. Siapa? Bapak Ketua RW. Andai masyarakatnya ada non-muslim. Siapa? Bapak Lurah, Camat, Wali Kota, Gubernur, dan seterusnya. Kalau memang komunitas masyarakatnya ada yang non-muslim. Boleh-boleh saja karena jabatan. Karena jabatan. Tidak menjadi. Itu pun kalau diminta, Kalau nggak diminta jangan nyelonong. Betul. Kalau diminta. Nah, kalau nggak diminta ya diem aja, ngapain urusannya. Sebab khawatir terakhir. Rasul punya amanah buat kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa umatku yang ikut perilaku adat istiadat mereka di sini Yahudu wan Nasara, fahuwa, maka dia minhum, akan aku satukan dengan mereka di akhirat nanti. Tuh, bahaya tuh ke situnya. Makanya nanti kalau Natal, ya silakan aja yang mau merayakan Natal. RW wajib melindungi masyarakatnya, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ketua RW 09 beserta staf dan jajaran, Bapak Ketua LMK hadir nggak? Oh iya, Masya Allah, kanan saya. Biasa kelas besar, kelas berat. Murabinal Karim, guru kita Ustadz Abdul Rashid, sehat selalu Abah. Masya Allah, ini jimat kita tinggal atu-atunya ini. Para kesepuhan hadir, Abah Haji Mahmud, Kang Komar hadir juga. Ustadz Firdaus di mana duduknya tuh? Di jalan ya. Pak Mahrudi, segenap para ketua RT yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak terasa saya hitung sudah 3 bulan kita silaturahim kembali Pak RW. Alhamdulillah, sepertinya baru kemarin. Mudah-mudahan silaturahim kita bermanfaat dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini agak lain malam ini kok nggak ada aspak gitu ya. Apa karena DBD apa gimana gitu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibil Muqtada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan hadiyatan ila arwahi ahli kubur jamaah dan segenap pengurus RW 09 ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini kajian kita sederhana tentang kontekstual dan tekstual makna toleransi pada surah Al-Kafirun. Nggak lama taklimah PR paling sampai setengah 11 lah. Ketika Rasulullah SAW semakin pesat dakwahnya, sudah tidak terbendung lagi, semakin banyak pengikutnya. Ini Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Gosok seperti cacing kepanasan. Khawatir mereka Muhammad semakin menjadi tokoh sentral, tergeser elektabilitasnya Abu Lahab. Jadi survei membuktikan seperti itu. Akhirnya Abu Lahab mengajak seluruh pembesar kafir Quraisy untuk kumpul bersama. Nggak tahu namanya kongres apa muktamar, nggak tahu sih. Atau kongko-kongko gitu ya. Dan mereka membuahkan keputusan. Ada 3 keputusan mereka. Yang pertama, Muhammad bin Abdullah akan dijadikan sebagai pemimpin bangsa Arab. Bukan hanya Mekah. Sebab sentral Arab itu ya Mekah. Yang kedua, separuh harta orang-orang Quraisy siap diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, separuh. Jadi yang punya kebun kurma 4, 2 kebun dikasihkan sama Muhammad. Yang punya istri 4, 2-nya buat, kira-kira begitu. Dan yang ketiga, silahkan Muhammad bin Abdullah memilih wanita-wanita cantik. Jangankan dia masih gadis, kendati punya suami, akan mereka berikan. Asal keinginan mereka direalisasikan oleh Nabi. Apa keinginannya? Ibadahnya gantian. Hari ini mereka bilang siap menyembah Tuhannya Muhammad, dan besok Muhammad harus menyembah Tuhan kami, kata Abu Lahab. Gantian. Diutuslah 3 diplomat yang ulung. Satu namanya Al-As bin Wa'il. Yang kedua Walid bin Mughirah. Yang keempat Muawiyah bin Khalaf. Ini udah dicatat nggak nih? Soalnya terakhir nanti ada tanya jawab. Yang bisa menjawab hadiahnya umroh. Catat. Saya diskon 50% dari harga 60 juta. Sama aja ya, diskon lah. Sama aja. Atau nanti ikut sama saya, ada program umroh cuman 10 juta. Yang mau ikut silahkan. Pesawatnya Israel Airlines. Jadi transit dulu di Tel Aviv, saya duluan ke Mekah. Ya. Sampai mana tadi? Jamaah sekalian, diutuslah 3 tadi menghadap Nabi. Mereka bilang, Muhammad, kami siap menjadikan engkau sebagai pemimpin bangsa Arab. Bukan bangsa Mekah lagi, bangsa Arab. Tidak harus kampanye lagi. Nggak harus nyari wapres. Nggak harus beli partai. Nggak usah nyetak kaos segala macam. Langsung jadi aja udah. Nggak usah ribet deh urusan. Langsung. Yang kedua, separuh harta kami akan kami berikan kepada engkau. Dan yang ketiga, apabila engkau menginginkan wanita-wanita cantik di Arab, ini yang dibicarakan cuma wanita cantik, yang jelek mah enggak. Jangankan dia masih gadis, punya suami, kalau engkau mau silahkan ambil. Waduh, langsung segera Allah turunkan surah
al-kafirun. Bril sampaikan kepada Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhal kafirun. Qul, bejakeun ku anjeun Muhammad. Ngerti nggak lu ya? Kayak Rosid terjemahin Rosid. Kayaknya kurang tapi paham gitu ya. Kata Jawa Serang, takoni sira Muhammad. Nah itu dia. Ya salah ngundang lu Ustaz jadi Pandeglang. Ya, jazakallah. Ini asbaknya nggak ada. Oh ya nanti deh. Ya. Tenang. Jangan banyak kopi, tuannya jelek. Gitu. Nah, jadi cool. You can speak with him, you know. Nah, itu santri Darul Hikmah kira-kira begitu. Nah, keluar malam ini tuh. Ya. Katakan oleh wahai Muhammad, ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi kafir-kafir itu ingkar kepada Allah, jauh dari taufik hidayahnya Allah, itu kafir. Cuma terbagi dua, ada yang i'tiqad, ada yang bil amal. Yang i'tiqad keyakinannya betul-betul tidak menyembah Allah, tidak percaya Allah, tidak percaya Kangjeng Nabi Muhammad, tidak percaya Al-Quran. Dia sembah yang lain. Ada yang ingkar bil amal, yakin percaya kepada Allah tapi amaliyahnya jauh dari taufik hidayah. Ditanya, lu agamanya apa? Islam. Sholat setahun 2 kali, Idul Fitri ame Idul Adha. Itu pun karena malu ame mertua dan pengen nyobain sarung cap mangga. Ada nggak orang Islam yang gitu? Nggak, di Eures ini ada nggak di sini? Rumahnya yang mana ya? Kayaknya pas Gang Mahat kayaknya. Terus ujungnya musola Ustaz Rahmat lah kira-kira. Iya. Nah, jadi itu ada yang bil amaliyah ternyata Islam ada. Makanya kadang-kadang orang nggak ke masjid, tapi nanti satu saat butuh masjid juga. Butuh. Cuman sombong aja posisinya pengen lebih depan daripada imam. Ya karena disolatin kan gitu. Ya gitu aja. Jadi biarin aja. Bagus Pak RW tugasnya ya tukang bagaimana supaya tidak ada DBD, kebersihan. Tugasnya RW mulia. Dan itu bagian daripada dakwah. Bagian daripada bagaimana memberikan penetrasi terhadap masyarakat. Tugasnya Pak RW. Kalau tugasnya nanti yang doa, mimpin tahlil marhabah, tugasnya ustaz, gitu ya. Jadi sama-sama kita. Nah kadang-kadang di kampung ada RT ya ustadz juga. Akhirnya gua nggak kebagian lapak gitu. Nah itu masalahnya. Ada juga tuh, ada juga. Ada kan banyak kan? Jangan-jangan LMK sama juga. Juga gitu ya. Ini minum dulu. Ya, saya bilang tank 8:30 saya di sini. Tadi 8:30 kurang 5 sudah di sini. Baru mulai tahlil tadi. Ya. Nah itu dia, misalnya malam, alasan aja lu. Saya bilang jam 9 ya sampai RW, jangan 8:30 aja kata RW gitu. Aja. Saya mencoba untuk menghargai waktu. Ya, hargai waktu. Tadi saya jam 4 masih di Serang. Ya, alhamdulillah. Nah, ketika bicara tadi kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Apa kata Allah? La a'budu ma ta'budun. Kasih tahu Muhammad, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini dalam konteks keyakinan. Tuh. Jadi nanti kalau kita memaknakan tafsir Quran, ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Nah, kontekstualnya tadi dalam masalah ubudiyah, keyakinan. La a'budu ma ta'budun. Tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kamu pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah, kata Nabi. Waduh, nikmat banget nih ayat, betul nggak? Jadi masing-masing aja udah. Iya.
Jadi masing-masing aja udah, masing-masing. Yang penting bagaimana caranya kita bangun RW 09 dengan kebersamaan. Salam Muhammad. Diem aja dari tadi. Ya itu tadi. Yang penting kan itu. Mesti harus emang pengurus RW 9 mah kayak odol. Dipijit baru keluar. Dipijit baru keluar. Ngopi. Kang Omar, ambil. Iya. Iya, Kang Haji Komar ini taklim sama saya, rajin. Ya kurang lebih sebulan sekali lah. Iya, 1 kali absen yang 4 kali. Iya. Wala ana abidu ma'abatum. Detik ini sampai darah penghabisan tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tuh dengerin tuh, kasih tahu Abu Lahab. Kasih tahu. Makanya mohon maaf, Ka'bah itu saat itu milik bersama. Dia di sekitar Ka'bah itu 113 patung persembahan sampai Sofa dan Marwah. Jadi sekeliling Ka'bah itu sampai Sofa Marwah 113 patung dan persembahan. Yang paling besar persembahannya di setiap sudut. Kan Ka'bah itu kubus. Yang kubus dekat Multazam sebelah kanan Hajar Aswad itu namanya Tuhan mereka Latta, paling gede. Kemudian sebelah kirinya Hajar Ismail, Manat. Ujungnya rukun Yamani disebut Hubbal. Yang rukun Iraki di situ ada Uzza, double Z. Kalau saya Z-nya 1. Ini double Z, Uzza. Iya, Uzza. Jadi 4 patung terkemuka itu 4 suku kelompok golongan orang Mekah. Jadi mereka kalau keliling Ka'bah sama tawaf juga. Tapi caranya mereka nyembah Tuhan-Tuhan mereka. Termasuk ketika mereka lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah, Marwah Sofa, di situ juga terus Tuhan-Tuhan mereka. Dan mereka sambil lari-lari kecil juga menyembah Tuhannya. Sebetulnya pada prakteknya sama. Cuman yang membedakan kita kan keyakinan ya. Jadi perjalanan psikis sama, perjalanan jasad sama. Maka wala ana abidum ma'abatum. Dari sekarang sampai akhir hayat tidak akan pernah kami menyembah apa yang kalian sembah. Itu catat dan sampaikan kepada Abu Lahab. Sampaikan. Adapun yang namanya wala antum abiduna ma'abud, agama kami adalah agama kami. Lakum dinukum, dan agamamu silahkan amalkan, waliyadin, dan agamaku pasti akan aku amalkan. Masing-masing aja. Nah, ketika 13 tahun di Mekah, semuanya campur ibadahnya. Campur. Makanya nanti ketika peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab itu peristiwanya tahun ke-12 Rasul kenabian di Mekah. Kan tahun 13 Rasulullah hijrah. Sulit sih ngaji di sini 3 bulan sekali sih, mestinya tiap minggu pas gitu ya. Jadi materinya tersusun gitu ya. Ini 3 bulan sekali. Iya. Itu pun di WA, kalau nggak di WA nggak. Masya Allah. Iya. Ini sulitnya ngaji di sini gini nih. Jadi tidak sistematis gitu ya. Susah. Makanya nanti pulang dari sini pada lupa lagi deh. Lupa lagi kan itu ya. Nah, jadi nanti tahun ke-12 nanti kita berkisah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah itu malam 27 itu pas ditinggal istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal, ditambah pamannya Abu Thalib meninggal. Waduh, seperti apa Rasulullah? Jadi bahasa RW backingannya nggak ada nih. Backing. Waduh, siapa ini yang membacking? Nah, pada 27 tadi beliau
muntaji'an bainama ana fil hatim. Di Hijr Ismail beliau bersandar ke Ka'bah begini. Bukan nyender, bukan ngebelakangin Ka'bah, bukan. Bersandar gini aja. Masya Allah, kasihan. Rasulullah dalam keadaan ditinggal istri. Beliau bersandar ke masjid. Masuk ke Ka'bah begini aja. Pas sepertiga malam. Sekitar jam 9. Jam 9. Sender aja gitu ya. Nah, ini istidlal dalil bagi kita. Kalau kita punya problem, punya masalah, obat pelipu laranya masjid. Karena sudah diajarkan. Jadi obat, segala obat adalah masjid. Makanya di majlis taklim lihat aja, Masya Allah, seperti orang khusyuk gitu ya, tenang, Alhamdulillah. Saking tenangnya nggak ada yang pengen daftar umroh gitu, tenang aja. Nah, saking tenangnya. Nggak ada yang pengen beli mobil baru gitu. Tenang, lihat duduknya, Masya Allah. Nyender aja, dengkul, bloncor, tekuk, bloncor, tekuk. Iya. Disangka Ustadz nunduk khusyuk, keluar suara, tekor. Tekor. Gitu. Emang beda. Persoalan agama itu pasti tenang, pasti. Yang hirup pikukan urusan dunia. Tanya Haji Mahmud. Waduh, dia kan tukang hitung duit tiap hari. Ya. Nah, yang tenang itu urusan agama. Makanya Rasul tadi, bainama ana fil hatim mutadian, aku bersandar ke Ka'bah, merenungi nasib, bukan main, merenungi suatu problem kehidupan. Karena Nabi pun punya problem. Nabi punya masalah. Saya tanya, Ustadz Rosyid punya masalah nggak? Jawabannya bukan punya, banyak. Ya banyak kita. Iya. Bahkan saya bilang kalau pengajian ibu-ibu punya suami ganteng masalah, takut digoda orang. Punya istri jelek, nambah masalah. Malu dibawa kondangan. Betul Pak RW? Semua punya masalah. Semua punya masalah. Makanya lihatin nih, mana Pak Mufrodi, di mana duduknya. Lihatin. Kalau Ustadz masuk majlis taklim, lihat pecinya. Pecinya tuh. Kalau pakai peci begini, Ustadz lagi stay, lagi jadwal Isra Mi'rajnya agak banyakan dikit lah, gitu ya. Nah kalau Ustadz begini mau sholat, kalau Ustadz begini nih tuh, ini lagi utang ke material, iya. Kalau Ustadz pakai miring-miring, lagi diomelin bini. Saya tadi begini ya kesini ya, kayaknya lagi banyak utang ke material, ya, ya Allah. Mudah-mudahan masjidnya biar cepat selesai di pondok, amin. Iya, kata Pak Haji Mahmud, kegedean bikin masjidnya. Saya bikin masjid 1.300 meter. Alhamdulillah buat nampung 1.500 santri insya Allah. Ya, baru 65%. Ini mah enggak ngasih tahu, enggak, cuman nginformasikan gitu aja. Ya, Pak RW. Jangan dipikirin, jangan. Biarin aja. Tapi kesini saya bawa kalender pondok gitu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan satu kalender, amin. Mudah-mudahan, amin Pak. Amin, kira-kira gitu ya. Ya, Pak Haji Mahmud rajin nengokin ke sana. Ya, kembali tadi. Lakum dinukum waliyadin, lakum bagi kalian. Dinukum agama kalian. Waliyadin dan agamaku Islam adalah agamaku. Jadi tadi makna toleransi pada surah Al-Kafirun bukan tatanan kemanusiaan, interaksi sosial, bukan kemasyarakatan, tapi masalah akidah. Masalah akidah mah harus masing-masing, tidak boleh disamaratakan, tidak boleh. Oleh karena sekarang ini udah mau akhir zaman kayaknya, kiamat. Rencana, maaf, orang di atas kita tahun ini hari Natal mau disamakan semua, mau dirayakan semuanya. Waduh, nanti Idul Fitri dirayakan bersama semuanya. Hari Raya Waisak dirayakan semuanya. Waduh, rencananya begitu, gitu ya. Makanya saya kaji tentang ini nggak boleh masuk YouTube dulu kayaknya. Ya, awas loh kalau masuk dulu. Awas loh kalau YouTube.
Iya, ini ngelawannya tembok masalahnya. Iya, temboknya beton lagi. Itu ya. Nah, jadi sesuatu yang sudah diamanahkan oleh Allah, masalah agama keyakinan mah kata Allah masing-masing. Hari Minggu silahkan ke gereja, hari Jumat ke masjid, silahkan. Tapi untuk urusan basyariah kemasyarakatan harus bersama-sama. Tuh. Muncul pertanyaan, boleh nggak saya kata ketua RW mengucapkan selamat Natal? Waduh. Nah jawabannya nih, seandainya Natalnya itu punya keyakinan Isa ibnu Maryam, Isa itu putranya Siti Maryam, boleh. Karena kelahiran. Tapi kalau Isa Abdullah, Isa anak Tuhan, itu yang dosa. Nggak boleh. Hati-hati. Sementara keyakinan mereka, Isa anak Tuhan. Tuh, berarti boleh apa enggak? Nah, itu. Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Ada kesepakatan ulama disederhanakan. Boleh kalau memang dipandang perlu untuk orang yang punya kepentingan. Siapa? Ketua RT. Andai masyarakatnya ada non-muslim. Siapa? Bapak Ketua RW. Andai masyarakatnya ada non-muslim. Siapa? Bapak Lurah, Camat, Wali Kota, Gubernur, dan seterusnya. Kalau memang komunitas masyarakatnya ada yang non-muslim. Boleh-boleh saja karena jabatan. Karena jabatan. Tidak menjadi. Itu pun kalau diminta, Kalau nggak diminta, jangan nyelonong-nyelonong. Betul. Kalau diminta. Nah, kalau nggak diminta ya diem aja, ngapain urusannya. Sebab khawatir terakhir. Rasul punya amanah buat kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa umatku yang ikut perilaku adat istiadat mereka di sini Yahudu wan Nasara, fahuwa, maka dia minhum, akan aku satukan dengan mereka di akhirat nanti. Tuh, bahaya tuh ke situnya. Makanya nanti kalau Natal, ya silakan aja yang mau merayakan Natal. RW wajib melindungi masyarakatnya, wajib. Tapi jangan lebay juga, masa gereja dijagain. Kan udah ada Satpol PP. Apa tuh maksudnya ya gereja dijagain segala? Ada apaan tuh? Anak Mojadiano. Jagain. Ngapain kali? Nggak perlu lah, nggak perlu. Oh itu kali gitu. Jadi jangan lebay. Sebab dalam agama, ilmu fikih itu mengatakan al-muru'ah, melebihi sesuatu, ya tidak boleh. Harus menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Kita kan punya penegak hukum, Bapak polisi, betul? Ada Pak Satpol PP, betul? Lu ngapa-ngapain sih? Coba. Giliran Idul Fitri, masjid kagak dijagain sama lo. Giliran kiai ceramah kemana-mana, kagak dijagain. Giliran itu, ada apaan tuh? Kan gitu. Kata Jaja Miharja, kan begitu tuh. Nah, kita simpulkan pesan Allah tadi dalam surat Al-Kafirun, Rasulullah begitu tegas. Jadi Rasul itu dakwah bukan keras, tapi tegas. Makanya kiai itu mubalik itu ada 4 tipe Pak RW. 1, ada penceramah indoor. Kiai indoor tuh di rumah aja ngajar ngaji aja gitu. Ada yang outdoor, dari rumah keluar gitu ya, ceramah kemana-mana. Ada kiai nomor 3 yang door to door, dari rumah ke rumah, tuh ngajakin salat, ada kan? Nah, yang bahaya yang 4 nih, kiai yang darderdor, ini yang bahaya nih. Bahaya nih yang darderdor ini. Ada itu ya, yang darderdor. Nah, jadi Rasulullah tegas bahwa lakum dinukum waliyadin. Maka pelihara, jaga anak kita dari ancaman api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ada sesi tanya jawab nggak nih? Yang benar nggak ada. Saya pengennya ada. Ya, makasih. Alhamdulillah, jazakallah. Mudah-mudahan ini momen kita
mengakhiri Jumadil Akhir, insya Allah tanggal 21 pas tanggal 1 Rajab, insya Allah nanti kita bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Wow, itu lebih mantap nanti. Bagaimana Rasulullah berangkat dari Mekah sampai Sidratul Muntaha, perjalanan hanya 6 jam, ditempuh dengan jutaan ribu mil, Masya Allah. Dan apa yang esensi terdapat pada peristiwa Isra Mi'raj? Ya kalau mau ya ngundang lagi kira-kira gitu. Insya Allah kita akan kupas tajam setajam sile. Insya Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.